Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Kadisa Zulpa. Saya dari program studi hubungan internasional. Nah, hari ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kajian terorisme. Saya mengambil Boko Haram sebagai teroris yang akan saya jelaskan hari ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Boko Haram. Boko Haram merupakan sebuah organisasi teroris yang lahir di Nigeria pada tanggal 22 Desember 2001 yang didirikan oleh Muhammad Yusuf bersama dengan rekan-rekannya yaitu Abu Bakar Shekau dan Haji Aba. Ada juga Abatacha Platari dan juga Mamadou Bama. Boko Haram sendiri berasal dari gabungan bahasa Hausa dan bahasa Arab, yang mana Boko berasal dari bahasa Hausa yang artinya adalah ketidakautentikan, dan haram berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah dilarang. Karena Boko Haram menjadikan Islam sebagai dasar dari ideologinya, maka Boko Haram dapat didefinisikan bahwa segala hal yang tidak autentik dari ajaran Islam harus dilarang. Yang mana tentunya ajaran Islam yang dimaksud mereka adalah yang sesuai dengan penafsiran Boko Haram. Nah, nama resmi Boko Haram adalah Jamaah Ahlus Sunnah Lid'ah wal Jihad. Boko Haram bermarkas di beberapa tempat di Borno State, Adamawa, dan Yobe State yang terletak di bagian timur laut dan bagian utara Nigeria. Tipologi terorisme yang dilakukan oleh Boko Haram termasuk dalam kategori terorisme modern dengan ciri-ciri utama serangan terkoordinasi, penggunaan kekerasan ekstrim, dan tujuan politik ideologis yang radikal, seperti menciptakan negara Islam di Nigeria dan sekitarnya. Nah, adapun yang dilakukan Boko Haram seperti kekerasan massal, mereka sering menggunakan metode kekerasan ekstrim dan brutal, termasuk serangan bom bunuh diri, pengeboman di tempat-tempat umum, dan serangan bersenjata yang menyebabkan banyak korban jiwa seperti pada serangan di Maiduguri. Terorisme urban dan pedesaan, yang artinya mereka melakukan serangan di kota-kota besar seperti Maiduguri, tetapi juga beroperasi di wilayah pedesaan dan pegunungan, di mana mereka sering melakukan serangan terhadap penduduk sipil dan juga melawan kekuatan militer dan polisi. Nah, ada juga gerakan pemberontakan. Secara gerakan pemberontakan, kelompok ini memiliki ciri pemberontakan bersenjata dengan tujuan politik ideologis yang jelas, yaitu untuk menggulingkan pemerintah dan mendirikan negara Islam yang terpisah. Boko Haram juga merekrut anggota baru melalui propaganda dan pengaruh ideologis, dan mendanai operasinya melalui berbagai sumber termasuk pemerasan, penculikan, dan bantuan keuangan dari jaringan teroris lainnya. Mereka juga melakukan kampanye teroris seperti teroris lainnya dengan cara terorganisir dan terkoordinasi yang mencakup serangan terorisme, penculikan, dan propaganda untuk menanamkan ketakutan dan mencapai tujuan politik ideologis mereka. Boko Haram mendasarkan aksinya pada ideologi Islam radikal serta menolak pengaruh Barat, terutama dalam bentuk pendidikan Barat, sehingga nama mereka secara kasar berarti pendidikan Barat itu haram atau terlarang. Kelompok ini juga berupaya menggulingkan pemerintahan sekuler di Nigeria dan menggantinya dengan rezim yang didasarkan pada hukum Islam atau Syariah. Motif politik dan ideologis menjadi dasar utama tindakan teror mereka. Sasaran operasi Boko Haram sangat luas. Mereka menyerang warga sipil termasuk sekolah, komunitas, dan tempat ibadah. Kelompok ini juga menargetkan aparat keamanan serta institusi pemerintah. Selain itu, mereka sering melakukan penyanderaan terhadap warga lokal untuk mendapatkan tebusan memperoleh layanan medis ataupun memaksa perekrutan anggota baru. Dalam praktiknya, Boko Haram menggunakan berbagai metode kekerasan ekstrim seperti menggunakan senjata ringan, pembuatan bom rakitan seperti bom kendaraan, serta aksi serangan bunuh diri yang bahkan melibatkan perempuan dan anak-anak. Mereka juga melakukan penculikan massal terhadap pelajar, pemboman terhadap fasilitas publik dan lembaga internasional, serta tindakan pembantaian warga sipil.
Semua tindakan ini dilakukan untuk menimbulkan ketakutan, menciptakan destabilisasi, dan memaksa tujuan ideologis mereka terhadap masyarakat dan negara. Terima kasih. Jadi, pemerintah Nigeria menanggapi ancaman Boko Haram melalui kebijakan kontra terorisme yang dibagi dalam 3 strategi utama, yakni pencegahan, prevention, perlindungan atau protection, dan response. Baik secara internal maupun melalui kerjasama eksternal dengan komunitas internasional. Strategi pencegahan mencakup upaya pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak, serta program deradikalisasi dan rehabilitasi untuk mantan anggota, sehingga mereka bisa reintegrasi ke masyarakat dan mengurangi potensi kembalinya radikalisasi. Nah, di sisi perlindungan dan respon, pemerintah Nigeria memperkuat operasi militer secara besar-besaran dengan mengarahkan angkatan bersenjata untuk menyerang markas kelompok ekstremis, menggempur basis mereka, serta melakukan patroli dan penjagaan ketat di wilayah yang rentan. Operasi militer bersama pasukan keamanan dan seringkali melibatkan koordinasi dengan negara tetangga serta dukungan dari organisasi internasional agar gangguan keamanan bisa ditekan. Aktivitas internasional termasuk kerjasama dalam penegakan hukum terhadap teroris, upaya perlindungan warga sipil di zona konflik, serta program bantuan kemanusiaan dan reintegrasi korban teror untuk memulihkan stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Namun, analisis menunjukkan bahwa meskipun upaya internal maupun eksternal telah dijalankan, keberhasilan menumpas Boko Haram tidak sepenuhnya mutlak karena terdapat kelemahan dalam penerapan kebijakan, kesenjangan sosial, ekonomi, serta tantangan dalam proses deradikalisasi dan reintegrasi. Oleh karena itu, strategi pemerintah Nigeria harus dijalankan secara berimbang. Pembangunan sosial dan ekonomi, penegakan hukum, rehabilitasi, dan kerjasama internasional agar penanganan terorisme ini benar-benar efektif. Oke Ibu, sekian dari tugas UAS saya. Terima kasih.